Gek ukek sak durita. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, rahayu. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Ora usah dadi wong sok sibuk, sok penting. Dunia sudah cukup ribut lan ruwet tanpa kamu ikut-ikutan panik. Duduklah, tarik napas. Jangan buru-buru jadi sukses kalau belum tahu arah. Aku Semar Jawa, bukan motivator, bukan influencer, opo manek pendakwah, ora. Tapi aku tahu 1-2 hal soal hidup. Karena aku sudah hidup sebelum waktu punya nama. Aku bukan dewa, bukan manusia sekarang, bukan jin, bukan demit, apalagi tuyul. Aku itu manungso, ya Semar. Wujudku jenaka, mau arani jelek ya ora apa-apa. Perutku buncit, bokongku nongol. Tapi jangan tertipu. Yang jelek belum tentu bodoh. Yang ganteng belum tentu paham. Dunia ini sudah terlalu banyak orang ganteng yang sok tahu. Kita hidup di zaman yang aneh. Orang sibuk cari Tuhan di seminar, di kitab, di IG, di YouTube, di TikTok. Padahal Tuhan itu ya diam saja, duduk di dalam dirimu, nunggu kamu berhenti scroll dan mulai mikir. Ini bukan ceramah, ini bukan kultum, ini wirid sejati. Bukan yang dibaca sambil ngantuk habis maghrib, tapi yang meresap pelan-pelan ke tulangmu, ke hatimu, ke pikiranmu yang sering kebanyakan mikir tapi kurang paham. Wirid itu bukan mantra sakti, bukan jampi-jampi buat kaya mendadak. Wirid itu laku, jalan, proses. Seperti kamu jalan kaki ke Gunung Lawu, tanpa sinyal, tanpa wifi, cuma ditemani suara angin dan bisikan leluhur. Aku akan cerita, tapi bukan cerita biasa. Ini kisah yang dituturkan oleh angin, ditulis oleh kabut, dan disahkan distempel oleh sunyi, suwung. Kisah tentang laku sejati, tentang bagaimana jadi manusia di dunia yang makin mirip pasar malam, rame tapi semua sibuk jualan topeng. Tadi siap-siap, jangan cuma telinga yang dibuka, buka juga batinmu. Kalau perlu, buka juga dompetmu. Hehehe. Itu nanti aja. Kita mulai dari awal. Dari saat dunia belum punya nama. Dari saat Semar belum nongol di wayang, tapi sudah nongol di mimpi para leluhur. Dulu sebelum ada agama, medsos, sebelum ada podcast, sebelum manusia sibuk cari pengikut, validasi dari likes dan followers, ada satu ilmu yang tak bisa dipamerkan. Ilmu yang hanya bisa diwariskan lewat sunyi. Namanya wirid jati atau wirid sejati. Aku dapat ilmu ini bukan dari seminar, bukan dari buku motivasi, tapi dari pertemuan yang tak bisa dijelaskan dengan logika,
tapi bisa dirasakan. Di malam yang tak punya tanggal, di lereng Gunung Katong, kalau sekarang bernama Gunung Lawu, aku bertemu dua cahaya energi semesta yang menyatu, Sabdo dan Palon, yang di zaman Majapahit nantinya manitis menjadi satu kesatuan sosok manusia yang bernama Sabdo Palon. Sabdo Palon itu yang aku ceritakan saat ini bukan orang, bukan jin, apalagi prewangan. Ora, bukan itu. Sabdo, dia itu suara. Suara yang muncul saat kamu benar-benar diam. Suara yang muncul saat kamu berhenti jadi manung sosok penting dan mulai jadi manusia sadar, sadari diri. Palon, dia itu tawa. Tawa yang muncul saat kamu sadar bahwa hidup ini lucu. Lucu karena semua orang sibuk cari makna, padahal makna itu sedang duduk di pojokan, nunggu kamu berhenti jadi manung sosok penting. Malam itu, aku duduk di bawah pohon randu yang wingit tapi damai. Angin tak berisik tapi penuh pesan. Kabut turun pelan-pelan seperti selimut yang ingin menutupi dunia dari kebisingan. Lalu mereka datang. Datangnya tidak dari langit, tidak dari bumi, tapi mereka hadir dari dalam diriku sendiri. Sabdo berkata, "Semar, dunia akan sibuk sendiri. Manusia akan lupa bahwa hidup itu bukan kompetisi, tapi kontemplasi. Maka ajarkan mereka wirid jati, bukan untuk jadi sakti, tapi untuk jadi sadar, sadar diri." Palon tertawa. "Tapi jangan terlalu serius, Semar. Kalau terlalu serius mereka malah bikin agama baru. Ajarkan dengan tawa, dengan sindiran, dengan cerita yang bisa bikin mereka mikir sambil senyum getir." Maka aku pun belajar. Belajar bukan dari buku, tapi dari batu, dari air, dari angin, dari suara gamelan yang tak dimainkan, tapi terdengar di dalam dada. Aku belajar bahwa wirid sejati itu bukan soal hafalan, tapi soal perasaan. Wirid itu bukan mantra, tapi cara melihat dunia. Cara melihat bahwa nasi yang kamu makan itu bukan sekadar karbohidrat, tapi hasil dari doa petani, air hujan, dan dari sabarnya seorang ibu yang masak sambil mikir utang. Sabdo mengajarkan padaku tentang arah, bahwa hidup itu seperti kompas. Utara adalah akal, selatan adalah rasa, timur adalah harapan, barat adalah kenanan, dan di tengah-tengahnya ada kamu. Kalau kamu hilang, kompas itu cuma besi tua. Palon mengajarkan tentang tawa, bahwa tawa itu bukan pelarian, tapi penerimaan. Bahwa kadang satu-satunya cara untuk menghadapi hidup yang absurd
adalah dengan tawa sambil nangis. Mereka berdua, sabdo palon, tidak memberiku kitab, tidak memberiku gelar, tapi mereka memberiku satu tugas: menjadi pengingat, menjadi suara di tengah kebisingan, menjadi tawa di tengah kesibukan, keseriusan yang berlebihan. Dan sejak malam itu, aku mulai berjalan. Bukan dengan kaki, tapi dengan kata. Aku menyusup ke wayang, ke sesajen, ke mimpi, ke serat dan suluk, ke cerita rakyat, ke obrolan warung kopi. Aku jadi Semar, bukan tokoh, tapi cermin. Laku sejati itu bukan gaya hidup, bukan tren, bukan challenge 7 hari jadi tercerahkan. Laku itu jalan. Jalan yang kadang sepi, kadang gelap, kadang bikin kamu pengen mundur dan balik ke kasur. Manusia zaman sekarang suka yang instan. Mie instan, cinta instan, pencerahan instan. Padahal yang instan itu ya cuman lapar. Laku itu pelan, seperti kamu jalan kaki di tengah kabut, nggak tahu ujungnya di mana, tapi tetap jalan karena percaya. Aku pernah bertemu seorang anak muda. Namanya sebut saja Yoga. Dia datang padaku dengan wajah galau, bawa buku filsafat, bawa kopi literan, dan bertanya, "Semar, bagaimana cara menemukan diri sejati?" Aku jawab, "Lepaskan dulu semua yang kamu anggap penting, termasuk pertanyaanmu." Dia bingung. Wajar. Manusia modern itu suka bingung kalau nggak dikasih jawaban yang bisa di-copy-paste ke caption Instagram. Laku sejati itu bukan soal tahu, tapi soal sadar. Sadar bahwa kamu bukan pusat semesta, bahwa kamu bukan korban, bukan pahlawan, bukan tokoh utama. Kamu itu bagian kecil dari tarian besar yang disebut kehidupan. Di dunia gaib tidak ada likes, tidak ada views, tidak ada endorsement. Yang ada cuman keheningan. Dan keheningan itu lebih jujur daripada semua testimoni spiritual yang kamu baca di internet. Aku pernah diajak masuk ke alam gaib, bukan lewat portal, bukan lewat ritual ribet, tapi lewat tidur. Tidur yang dalam, tidur yang bukan sekedar istirahat, tapi perjalanan. Di sana aku melihat manusia-manusia yang kehilangan bayangan. Mereka sibuk jadi terang, tapi lupa bahwa terang tanpa bayangan itu bukan manusia. Itu lampu LED. Laku sejati mengajarkan bahwa kamu harus berteman dengan bayanganmu, dengan sisi gelapmu, dengan rasa iri, marah, takut, dan kecewa yang kamu sembunyikan di balik senyum palsu. Di dunia gaib, aku bertemu dengan sosok yang wajahnya mirip aku, tapi lebih tua, lebih sunyi. Dia berkata, "Semar,
Manusia modern itu terlalu sibuk jadi baik, sampai lupa jadi jujur. Aku tertawa, karena itu benar. Kita diajarkan jadi baik, sopan santun, tapi tidak diajarkan untuk jujur pada diri sendiri. Maka banyak orang baik yang hidupnya hampa, seperti nasi tanpa garam. Laku sejati itu bukan soal jadi baik, tapi soal jadi utuh. Utuh itu artinya kamu menerima semua dirimu, termasuk bagian yang kamu anggap jelek, termasuk luka yang kamu tutupi dengan kutipan motivasi. Aku bilang ke Yoga, kalau kamu ingin menemukan diri sejati, jangan cari di luar, cari di dalam. Tapi jangan buru-buru, karena yang kamu temukan pertama kali biasanya bukan dirimu, tapi egomu. Aku dialah tertawa. Aku juga, karena kadang satu-satunya cara untuk menghadapi kebingungan, ya dengan tertawa bersama. Tertawa bukan karena lucu, tapi karena sadar bahwa hidup ini memang absurd. Laku sejati itu bukan jalan lurus, tapi jalan berliku. Kadang kamu jatuh, kadang kamu tersesat, tapi itu bagian dari proses. Jangan buru-buru minta peta. Kadang tersesat itu perlu supaya kamu berhenti sok tahu. Dan ingat, dunia ini bukan panggung. Kamu bukan aktor. Kamu bukan penonton. Kamu itu bagian dari cerita. Cerita yang ditulis oleh angin, oleh hujan, oleh sunyi, dan oleh Semar yang sedang duduk di pojokan menghisap rokok klobot sambil tersenyum. Zaman sekarang itu aneh. Orang sibuk cari jati diri, tapi lupa bawa diri. Sibuk cari makna hidup, tapi hidupnya dipenuhi notifikasi. Sibuk cari Tuhan, tapi nggak pernah ngobrol sama diri sendiri. Aku bilang ke anak-anak muda, kowe itu bukan gagal, kowe itu cuma belum diam. Karena kadang yang kita butuhkan itu bukan motivasi, tapi hening. Bukan semangat, tapi sadar. Ada yang datang padaku, wajahnya penuh harapan dan ketakutan. Dia bilang, "Semar, aku pengen jadi orang baik." Aku jawab, "Loh, kenapa nggak jadi orang jujur dulu?" Zaman now itu suka bingung antara baik dan benar, antara sopan dan tulus, antara spiritual dan viral. Maka aku bilang, kalau kamu pengen jadi terang, jangan lupa punya bayangan. Kalau kamu pengen naik, jangan lupa tahu arah. Aku itu pernah duduk di warung kopi, ngobrol sama anak muda yang baru belajar meditasi. Dia bilang, "Aku sudah bisa duduk diam 30 menit. Aku jawab, "Bagus. Tapi apakah pikiranmu juga diam? Atau cuma duduk sambil mikir utang?" Meditasi itu bukan gaya hidup, bukan konten, tapi cara untuk pulang. Pulang ke dalam, pulang ke sunyi,
pulang ke ruang di mana kamu gak perlu jadi siapa-siapa. Sabda Semar itu bukan petuah sakti, tapi sindiran lembut. Karena kadang manusia itu gak bisa dinasehati, tapi bisa disindir. Sindiran itu seperti angin, tidak memaksa, tapi bisa bikin kamu merinding. Aku bilang, kalau kamu pengen tahu siapa dirimu, lihatlah saat kamu sendirian, bukan saat kamu tampil, tapi saat kamu diam, saat kamu gagal, saat kamu gak tahu harus ngapain. Zaman now itu suka pamer pencapaian, pamer kebahagiaan, pamer spiritualitas. Tapi lupa bahwa yang paling sakti itu justru yang tidak merasa perlu pamer. Aku itu pernah bertemu orang yang hafal banyak mantra, tapi hidupnya penuh amarah. Aku bilang, mantra itu bukan buat pamer, tapi buat merawat batin. Kalau kamu hafal mantra, tapi nggak bisa sabar, itu namanya kamu cuma hafal suara, bukan makna. Sabda Semar itu sederhana. Jangan terlalu sibuk jadi orang lain. Jadi dirimu saja. Tapi jangan yang versi palsu, versi yang jujur, versi yang kadang bingung, kadang takut, tapi tetap berjalan. Aku bilang sama kamu, kalau kamu pengen jadi terang, jangan buru-buru. Terang itu bukan hasil, tapi proses. Seperti matahari yang muncul pelan-pelan, bukan seperti lampu yang dipencet. Dan ingat, hidup itu bukan kompetisi, bukan perlombaan spiritual, bukan siapa yang paling sadar duluan, tapi siapa yang paling tulus dalam berjalan. Sabda Semar itu bukan untuk ditulis di caption, tapi untuk dirasakan, untuk direnungkan, untuk dibawa tidur dan dibangunkan dalam mimpi. Karena kadang satu-satunya cara untuk benar-benar paham adalah dengan tidak buru-buru paham. Ritual itu bukan pertunjukan, bukan parade spiritual, tapi cara untuk mengingat. Mengingat bahwa kita ini cuma tamu di dunia, dan tamu yang baik tahu kapan harus diam. Aku sering lihat manusia zaman sekarang sibuk bikin altar, nyalain dupa, pakai baju putih, tapi lupa satu hal, niat. Tanpa niat, semua itu cuma dekorasi. Seperti nasi tumpeng tanpa doa, cantik tapi hampa. Pusaka itu bukan benda sakti, tapi simbol. Simbol dari laku, dari warisan, dari perjalanan batin yang panjang. Keris itu bukan buat pamer, tapi buat mengingat bahwa hidup itu tajam dan harus dijalani dengan hati-hati. Kembang setaman itu bukan sekadar wangi, tapi pengingat bahwa hidup itu campuran. Ada melati, kesucian, mawar, cinta, kenanga,
keharuman, dan kantil kerinduan. Kalau kamu cuma ambil satu, kamu gak paham hidup. Air kehidupan itu bukan air galon yang didoakan, tapi air yang kamu minum dengan kesadaran. Air yang kamu syukuri, air yang kamu pahami sebagai berkah, bukan sekadar pelepas dahaga. Mantra itu bukan jampi-jampi buat kaya mendadak, tapi kata-kata yang kamu ulang bukan karena kamu hafal, tapi karena kamu paham. Kalau kamu baca mantra sambil mikir utang, yaitu bukan wirid, itu multitasking. Tirakat itu bukan diet spiritual, bukan puasa demi dapat wangsit, tapi cara untuk membersihkan batin. Bukan supaya kamu sakti, tapi supaya kamu gak sombong. Aku pernah lihat orang tirakat 7 hari, gak makan, gak tidur, tapi setelah itu dia pamer di media sosial. Aku bilang, loh, kalau kamu tirakat buat dipamerkan, itu namanya kamu lapar, bukan sadar. Simbol Jawa itu bukan mistis, tapi puitis. Mereka bicara lewat bentuk, lewat warna, lewat arah. Seperti gunungan dalam wayang. Bentuknya segitiga, artinya naik. Tapi di dalamnya ada hutan, ada binatang, ada sunyi. Artinya, naik itu bukan ke atas, tapi ke dalam. Aku bilang ke anak muda, kalau kamu pengen ngerti simbol, jangan cuma lihat bentuknya. Rasakan maknanya. Jangan cuma tanya arti keres, tapi tanya kenapa kamu butuh ketajaman dalam hidup. Ritual itu bukan soal benar atau salah, tapi soal tulus atau tidak. Kalau kamu nyalain dupa, tapi hatimu penuh amarah, ya itu bukan ritual, itu pembakaran emosi. Aku nggak anti ritual, tapi aku anti ritual yang kehilangan roh. Ritual yang cuma jadi formalitas. Ritual yang lebih sibuk soal tata cara daripada rasa. Karena sejatinya ritual itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kamu. Supaya kamu ingat, supaya kamu sadar, supaya kamu berhenti jadi manusia sibuk dan mulai jadi manusia hadir. Dan ingat, simbol itu bukan tujuan, tapi petunjuk. Jangan berhenti di simbol. Lanjutkan ke makna, karena makna itu tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Sudah cukup jauh kita berjalan, dari kabut Gunung Lawu, dari suara sabdo, dari tawa palon, dari pusaka dan mantra, dari sindiran dan wejangan. Sekarang saatnya pulang. Pulang itu bukan ke rumah, tapi ke dalam, ke ruang sunyi di dalam dada. Ruang yang sering kamu tinggalkan karena sibuk jadi orang lain. Aku bilang ke anak muda, kalau kamu pengen pulang, jangan cari jalan, cari
diam. Karena jalan itu kadang menyesatkan, tapi diam selalu mengantar. Diri sejati itu bukan versi terbaikmu, tapi versi jujurmu. Versi yang kadang takut, kadang bingung, kadang marah, tapi tetap berjalan. Versi yang tidak sibuk tampil, tapi sibuk memahami. Aku pernah bertemu dengan kematian, bukan sebagai akhir, tapi sebagai guru. Kematian itu tidak menakutkan. Yang menakutkan itu hidup yang tidak dijalani. Kematian itu seperti Semar, diam tapi hadir. Tidak menuntut, tapi menunggu. Tidak memaksa, tapi mengingatkan bahwa semua yang kamu kejar akan hilang. Dan yang tersisa cuma rasa. Aku bilang, kalau kamu pengen hidup, jangan cuma bernafas. Rasakan, dengarkan, diamlah. Karena hidup itu bukan soal panjangnya waktu, tapi dalamnya makna. Diri sejati itu bukan yang kamu pamerkan, tapi yang kamu temui saat kamu sendirian, saat kamu gagal, saat kamu tidak tahu harus ngapain, saat kamu duduk diam dan tiba-tiba menangis tanpa alasan. Itu bukan kelemahan, itu panggilan. Panggilan untuk pulang, untuk berhenti jadi topeng, untuk berhenti jadi versi yang disukai orang lain. Aku bilang, kalau kamu pengen tahu siapa dirimu, jangan tanya orang lain, tanya sunyi. Tanya malam, tanya Semar yang duduk di pojokan menghisap rokok klobot sambil tersenyum. Karena sejatinya hidup itu bukan soal jadi siapa, tapi soal jadi sadar. Sadar bahwa kamu ini bukan pusat semesta, tapi bagian kecil dari tarian besar yang disebut kehidupan. Dan kalau kamu sudah sadar, kamu akan tertawa. Tertawa bukan karena lucu, tapi karena kamu akhirnya paham bahwa semua ini arsut, tapi indah. Maka aku tutup wirid ini dengan tawa. Tawa yang pahit, tawa yang lembut, tawa yang tidak menghakimi tapi mengajak. Ayo pulang, ayo diam, ayo jadi manusia. Bukan yang sempurna tapi yang sadar. Sadar diri. Karena Semar tidak pernah mengajakmu jadi sakti, tapi mengajakmu jadi utuh. Dan kalau kamu sudah utuh, kamu tidak perlu apa-apa lagi. Cukup duduk, cukup diam, cukup jadi cahaya kecil di tengah dunia yang sibuk sendiri. Tan Samar mawaring sapa Sinok maya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati
Aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa dengki ngleremke angkara ngleremke murka netepi rasa kang jati Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun, ingsun ya sira, sira ya